warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah baik, Bu. Oke, baik ya semuanya. Biar lebih rame lagi, kalau ibu bilang gimana kabarnya hari ini, kalian jawab pagi-pagi happy ya. Sambil tangannya kayak gini ya. Baik, Bu. Oke, kita ulang. Gimana kabarnya hari ini? Pagi-pagi happy. Oke, baik. Sebelumnya apakah kalian sudah saling mengenal? Belum, Bu. Oh, berbeda-beda kelas ya? Ya. Oke, jadi kita perkenalan terlebih dahulu ya, agar saling mengenal, lebih akrab lagi ya. Oke, perkenalkan, dimulai dari ibu dulu ya. Perkenalkan, nama ibu Sonia Sandiani, bisa dipanggil Ibu Sonia. Ibu guru BK di sini ya. Sekarang giliran kalian untuk memperkenalkan nama, kelas, dan juga mata pelajaran favorit kalian. Oke, bisa dimulai dari sebelah ibu dulu. Perkenalkan, nama saya Furi Puspitasari. Saya dari kelas 8A. Mata pelajaran favorit saya bahasa Inggris. Bahasa Inggris, pinter bahasa Inggris ya. Insya Allah. Oke, yang sebelahnya. Perkenalkan, nama saya Ika. Saya dari kelas 8B. Mata pelajaran favorit saya matematika, Bu. Oh, pinter berhitung berarti ya. Insya Allah, Bu. Oke, dilanjut ke yang sebelahnya. Perkenalkan, nama saya Mae, saya dari kelas 8C. Pelajaran favorit saya pelajaran PJOK. PJOK berarti olahraga ya, suka olahraga. Jadi sekarang kita sudah saling mengenal ya, sudah tahu nama-namanya dan juga kelasnya masing-masing. Siapa tahu dari sini kalian bisa berteman dengan baik ya. Oke, jadi kita lanjutkan ke materi. Sebelum melanjutkan ke materi, kalian harus tahu dulu temanya apa. Tema hari ini adalah bahaya mencontek atau jauhi mencontek ya. Jadi kita akan membahas seputar hal-hal tentang contek menyontek ya. Apakah kalian di sini pernah ada yang menyontek? Ayo ngaku. Pernah semuanya pasti pernah mengalami ya. Termasuk ibu tidak? Iya, tentu saja ibu dulu pernah menyontek, pernah berpengalaman juga seperti kalian ini ya. Jadi kita langsung saja bahas ke materi. Apa sih itu menyontek? Ya, Bu. Ya, Bu. Oke, jadi menyontek itu adalah kegiatan atau tindakan yang dilakukan dengan secara sengaja ya, dengan cara-cara yang tidak jujur atau curang untuk melakukan hasil belajar yang memuaskan. Mencontek itu juga kegiatan yang tidak sah ya, yang tidak baik, yang tidak boleh dilakukan oleh siapapun. Nah, apa saja sih faktor penyebab mencontek itu? Ada yang tahu tidak? Paling kalau lagi kepepet, Bu. Kepepet, ya bisa jadi. Ada lagi? Malas belajar. Malas belajar. Terkadang belajar juga cuma buat mencontek aja. Cuma buat bahan contek. Pengalaman sekali ya kalian untuk membuat bahan contekan ya. Nah, ada beberapa faktor penyebab dari mencontek. Yang pertama itu ada malas belajar, seperti yang sudah dikatakan oleh Puri tadi ya. Terkadang kita tuh belajar hanya untuk membuat contekan, itu pun di malam hari sebelum ulangan. Ya, sebelum ulangan kalian membuat contekan kecil-kecil seperti itu ya. Biar nanti kalau misalkan ketahuan guru bisa diselipin kemana aja. Tadi seperti yang Ika katakan ada faktor kepepet ya. Untuk mendapatkan hasil nilai yang bagus, agar nilainya di atas KKM, para siswa itu biasanya membuat contekan seperti tadi kan, membuat contekan seperti itu. Yang kedua ada faktor rendahnya pendidikan moral di sekolah ya, di sekolah maupun di rumah juga ya. Biasanya ketika siswa ada yang menyontek di sekolah, guru itu enggan untuk menegur siswanya sehingga menjadi terbiasa untuk menyontek. Ada guru naoge biasa-biasa wae, jadi kita buka buku terus atau buka contekan yang biasanya ditutupi oleh lembar jawaban kan, ya Bu, atau di bawah meja seperti itu.
kalian pernah berpengalaman mencontek lewat handphone tidak? Pernah. Pernah. Enggak. Oh, Maya ya pernah. Gimana rasanya, deg-degan tidak? Deg-degan. Deg-degan ya, takut ditegur Takut oleh ketahuan. guru. Tapi pernah ketahuan tidak? Tidak. Bawa HP ke sekolah. Kan di sekolah ini tidak dilarang untuk membawa handphone ya. Berarti Maya pernah melanggar aturan di sekolah ini ya. Gak apa-apa, lain kali jangan diulangi lagi ya. Adapun faktor yang ketiga itu biasanya malas belajar. Kalian tuh malas belajar, suka mengulangi pelajaran yang sudah dipelajari belum? Suka tidak? Tidak. Tidak. Tidak ya? Kebanyakan siswa-siswa seperti itu ya, termasuk ibu juga dulu kadang malas tapi menyesalnya nanti di kemudian hari ya. Faktor yang keempat itu kurangnya ilmu pengetahuan. Sampai sini mengerti? Mengerti, Bu. Mengerti, oke. Lalu bagaimana sih indikator seseorang yang menyontek? Nah, biasanya orang yang menyontek itu adalah orang yang menunda-nunda tugasnya. Pernah tidak kalian menunda-nunda tugas? Sering, Bu. Sering ya, dikerjakannya di sekolah padahal udah dikasih waktu seminggu, kan sering kayak gitu? Sering, Bu. Nah, indikator yang kedua itu motivasi belajar yang rendah dan tidak ada semangat untuk belajar. Biasanya kita bermalas-malasan terus ya, enaknya rebahan sambil scroll TikTok ya. Iya benar Bu. Lalu kecemasan yang berlebihan dan keinginan nilai yang tinggi. Nah, apa saja sih bentuk-bentuk dari mencontek itu? Ada yang tahu tidak? Tidak Bu. Tidak ada ya. Bentuk-bentuk dari kegiatan mencontek itu seperti yang sudah tadi Ibu jelaskan. Ada salah satunya di situ ya, seperti membuat jawaban sebelum ulangan, terus menanyakan jawaban ke teman dan teman memberikan jawabannya kepada kita ya. Itu adalah bentuk-bentuk dari mencontek. Lalu ada juga yang kita melihat jawaban ke teman secara Diam-diam. sengaja ya, secara diam-diam, jadi gak baik ya. Atau kelas Puri, teman kelas Puri? Tidak ada, Mai? Tidak. Tidak ada juga ya. Nah, dampak dari mencontek itu ada 4. Yang pertama itu membuat siswa malas belajar. Nah, yang kedua membuat siswa senang melakukan hal-hal yang instan. Itu gak usah belajar lah, nanti juga dapat contekan biasanya, atau enggak nanti juga ada keberuntungan gitu kan. Yang ketiga itu tidak adil kepada siswa yang jujur. Nah, misalkan Puri sudah belajar semalaman untuk untuk ulangan, untuk jawaban-jawaban nanti ketika ulangan. Nah, sedangkan Ika tuh duduk sebelah Puri lalu melihat atau meminta jawaban ke Puri. Gimana tanggapan Puri? Gak enak ya. Nah, jadi itu juga menjadi dampak buruk kepada siswa-siswa yang lain. Misalkan siswa yang lain seperti Maya dan Puri sudah sudah belajar semalaman, sedangkan Ika dengan seenaknya melihat jawabannya ke teman, dan teman-teman yang lain mencontoh Ika yang menyontek itu kan hal yang tidak baik ya. Oke. Materinya sudah mau selesai ya. Sebelum kita ke penghujung materi, alangkah baiknya kita main games ya, supaya kita nggak jenuh dan nggak ngantuk juga ya. Nama permainannya adalah pagi, siang, dan malam. Apakah kalian pernah memainkan atau pernah tahu? Belum? Tentang permainan ini? Belum. Oke. Jadi permainannya seperti ini. Ibu nanti akan bercerita tentang apa saja yang menyangkut pagi, siang, dan malam. Nah, jika dalam cerita itu ibu menyebutkan kata pagi, kalian tepuk tangan 1 kali, oke? Dan jika ibu mengucapkan kata siang, kalian tepuk tangan 3 kali. Ketika ibu mengucapkan kata malam, kalian tepuk tangan 2 kali. Nah, sampai sini paham tidak? Paham. Oke, kita mulai ya permainannya. Pada suatu pagi, ada seorang siswa yang bernama Tony. Nah, dia terburu-buru ingin berangkat ke sekolah karena takut kesiangan. Ternyata pas sampai ke sekolah, Tony tidak kesiangan.
Tony tepat waktu sampai di sekolah. Di sekolah, Tony bertemu dengan guru dan teman-temannya. Tony pun duduk di bangku bersebelahan dengan temannya. Bel siang pun berbunyi. Waktunya Tony untuk beristirahat. Di jam istirahat, Tony bermain bersama teman-temannya. Pada pukul 12 siang, Tony sudah Oke, semangat ya. Pada pukul 12 siang, Tony diharuskan untuk pulang ke rumahnya. Tony ke rumah dijemput oleh seorang kakak yang bernama Dini. Sesampainya di rumah pada pukul 2 siang, Tony bermain bersama kakaknya. Pada pukul 7 malam, Tony beristirahat di kamarnya. Tony melihat jam ke arah jam pada pukul 7:30 malam. Ternyata Tony mempunyai pekerjaan rumah atau PR. Tony harus segera menyelesaikan pekerjaan rumahnya pada pukul 8:30 malam. Karena jika tidak dikerjakan, Tony akan kesiangan seperti apa yang sudah dilakukan kemarin pagi. Oke. Sudah fokus ya semuanya? Udah Bu. Cukup di sini permainannya? Cukup Bu. Seru tidak? Seru sekali. Oke, sudah cukup ya permainannya tadi. Sekarang kita lanjut ke materi selanjutnya. Oke? Nah, yang selanjutnya bagaimana sih mengurangi agar tidak kebiasaan menyontek? Ada yang tahu tidak? Tidak Bu. Tidak ya. Oke, Ibu akan jelaskan. Yang pertama itu kalian harus rajin belajar. Ya, jangan malas-malasan, jangan keseringan rebahan. Mumpung masih di tahap SMP ya, belum naik ke tingkat SMA. Kalian harus rajin belajar, jangan sering-sering scroll TikTok atau Instagram ya. Yang kedua itu kita harus menanamkan sikap kejujuran agar menghindari tindakan untuk menyontek ya, agar kita percaya diri atas apa yang sudah kita pelajari. Intinya ke cara yang pertama yaitu jangan malas belajar ya, harus semangat mumpung masih muda. Nah, yang terakhir itu menasehati teman yang sering menyontek. Jadi kita harus saling menasehati satu sama lain ya, agar di satu kelas itu tidak ada lagi contek menyontek ya, agar kita tuh harus pede sama jawaban kita sendiri, agar nanti kalau hasil nilainya keluar terus nilainya tinggi, kita tuh bangga terhadap diri kita sendiri karena kita sudah mengerjakan sendiri tanpa bantuan dari orang lain ya. Sampai sini apakah ada yang ditanyakan? Saya Bu. Ya silakan Puri. Biasanya kan Bu kalau kita gak ngasih contekan ke teman-teman itu suka dijauhin. Gitu gimana ya Bu? Biasanya kan suka kayak gitu Bu kalau di kelas. Nah, barusan kan untuk menghindari menyontek itu kita harus saling menasehati temannya satu sama lain ya. Puri bisa menegur temannya agar tidak menyontek, tapi jangan negurnya misalkan kak naon sih menyontek, gak boleh ya. Kita harus pelan-pelan, kan mending kita belajar bareng, kita ajak diskusi temennya untuk belajar bareng agar menyontek itu tidak terjadi lagi ya. Nah, kebetulan Ibu mempunyai satu video, judulnya itu kebiasaan menyontek adalah korupsi. Kita tonton bareng-bareng ya. Ya Bu.
bagaimana nih tanggapan kalian mengenai video yang barusan kalian tonton? Mungkin dari Ika Bu, ternyata mencontek itu tuh sangat merugikan Bu, Iya. apalagi buat orang lain yang udah berusaha belajar dari jauh-jauh hari buat ujian, terus dicontek sama temennya. Nah, ya, betul sekali, mencontek itu hal yang sangat merugikan orang lain ya. Ada lagi tidak tanggapan dari siapa? Puri atau Maya mungkin? Saya Bu, Silakan. dari video tersebut saya berpikir bahwa sesuatu yang dilakukan dengan kejujuran pasti kedepannya juga akan baik. Terus jika kita tidak bermalas-malasan lagi dan rajin belajar, mungkin kita tidak akan membutuhkan contekan lagi. Nah, betul, kejujuran itu sangat penting ya teman-teman. Oke, ada lagi tidak? Saya, Bu. Silakan Maya. Menurut saya, jika kita sedang ujian terus kita mencontek, kita akan merasa tegang karena takut ketahuan oleh guru. Iya. Dan kita tidak bisa mengikuti ujian lagi. Ditambah kita akan diejek oleh teman-teman. Menurut saya lebih baik tidak mencontek karena mencontek itu sangat merugikan. Iya, betul. Betul apa yang Puri, Mai, dan Ika katakan tadi. Mencontek itu adalah sesuatu hal yang merugikan orang lain. Dan kejujuran itu sangat penting ya. Gak bayar kok ya, jujur. Kita tinggal harus rajin lagi belajar, harus percaya diri sama jawaban yang kita sama jawaban yang kita isi di soal ujian ya. Jadi kesimpulannya adalah menyontek itu sesuatu hal yang tidak baik ya, yang tidak boleh dilakukan. Sebenarnya menyontek itu dosa ya. Kita sama dengan mencuri ya, mencuri jawaban dari orang lain. Seperti yang tadi di video yang sudah kalian tonton tadi, kebiasaan mencontek adalah korupsi. Korupsi kan itu mengambil hak orang lain ya. Orang lain sudah belajar, sudah giat belajar dengan sungguh-sungguh, dicontek oleh temannya, kan tidak enak ya. Nah, kalian juga sudah tahu ya, tadi sudah dijelaskan juga cara menghindari menyontek itu bagaimana. Dengan terus belajar, semangat belajar, giat belajar, insya Allah tidak akan ada lagi kata contek menyontek di kelas ya. Beritahu teman-teman yang lain bahwa mencontek itu kegiatan atau tindakan yang tidak baik untuk dilakukan oleh siapapun ya, termasuk ibu juga, termasuk ibu. Apalagi kalian masih SMP ya, siapa tahu kebiasaan menyontek itu sudah hilang dan gak dibawa ke SMA maupun nanti bisa dilanjutkan ke perguruan tinggi lagi. Sampai sini kalian sudah paham ya? Paham, Bu. Alhamdulillah materi-materi sudah tersampaikan semua, dan alhamdulillahnya lagi kalian sudah paham ya. Semoga bermanfaat untuk kalian dan amin, dan kalian bisa berbagi ilmu yang telah tadi Ibu sampaikan ke teman-teman yang lain ya. Segitu mungkin dari Ibu. Kita tutup dengan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Ibu. Sama-sama.